Dan kemudian, November, tanggal 6 November, ya, saudara bisa catat, hari Minggu jam 5 sore kita ada International Day of Prayer, ya, di sini, di tempat ini, Minggu sore, ya, jam 5 sore, ya, di tempat ini. Tahun lalu kita datang, ya, beserta beberapa teman, dan saya masih ingat berarti itu melambangkan kita sudah 1 tahun di tempat ini atas anugerah Tuhan, ya. Dan ini pertama kali kita diundang dan kita datang ke tempat gereja ini, yaitu di dalam International Day of Prayer, ya. Jadi saudara catat tanggalnya. Oh, Andreas, pakai keyboard pelan-pelan, yes. Seperti biasa. Puji Tuhan, ya. International Day of Prayer Sunday, ya, hari Minggu November 6 jam 5 sore, ya, bulan depan. Lokasi di tempat ini. Kemudian Thanksgiving lunch ada di tempat ini November 24 jam 11 AM, ya. Di tempat ini kita akan bersama-sama Thanksgiving, ya, merayakan Thanksgiving, dan kita akan banyak kesaksian, dan juga kita akan memuji Tuhan, ya. Saya undang teman-teman hadir, dan juga Ibu Fangfa akan menyediakan, tidak tahu, bebek kremes, ayam kremes. Oh, secara saya ayam kremes saya, ya. Kali ini ayam kremes dan turki kremes kali, ya. Jadi jam 11 siang, undang teman-teman, terbuka untuk banyak teman-teman yang bisa undang hadir, ya, bisa datang jam 11 AM. Tanggal 24, hari Kamis, ya. Kemudian Christmas untuk kita tanggal 24 Desember, ya. 24 Desember jam 6 sore, karena tanggal 24, ya, tanggal 24 Desember itu jatuh hari Sabtu, ya. Jadi kita kebaktian bukan di sini tetapi di hall yang sebelah sana, karena hall di sini mereka akan pakai jam 5 sore. Kita akan pakai di hall yang di sana, ya, di hall yang di belakang jam 6 sore, dan undang teman-teman untuk bisa bergabung bersama-sama karena hari ini adalah long weekend, ya. 25-nya adalah Christmas Day. Kemudian kita juga diundang oleh gereja sini, oleh Pastor Frank, tanggal 18 Desember, ya, 18 Desember, 1 minggu sebelum Natal, sebelum Christmas, jam 10 AM ada Natal di sini. Dan setelah Natal kita ada makan-makan seperti tahun lalu, saudara, ya. Sebenarnya beberapa teman yang ikut tahun lalu makan siang mereka sediakan, dan kita diundang untuk bersama-sama bergabung di Christmasnya mereka, ya. Jadi jangan lupa tanggal Desember 18. Dan yang terakhir adalah Old and New 2017. Saya tahu ini masih 2 bulan, tetapi saya lebih baik kasih pengumumannya lebih early, karena tanggal 31 Desember jatuhnya hari Sabtu juga, ya. Jangan lupa kita akan mengadakan kebaktian tutup dan buka tahun jam 9 malam, ya, jam 9 malam. Karena jam 6 sore mereka ada kebaktian di sini, jam 9 malam kita akan pakai tempat ini untuk kebaktian tempat kita, ya. Hari Sabtu, ya, hari Sabtu jam 9 malam lokasi di sini. Ya, mungkin kalau ada yang teman-teman membutuhkan penjemputan, tolong segera kasih tahu sehingga kita bisa arrange penjemputannya. Dan saya percaya ini adalah satu hari yang luar biasa, karena tanggal 1-nya hari Minggu, saya percaya ini long weekend dan banyak teman-teman bisa hadir di dalam kebaktian kita pada kali ini. Amin. Oke, puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita akan buka di dalam kitab Matius, pasal yang ke-24. Michael bisa maju ke depan untuk bantu saya baca firman Tuhan. Saya tanya sama Tuhan mengenai firman Tuhan hari ini, dan saya digerakkan untuk paling tidak sebulan sekali memberikan firman Tuhan tentang akhir zaman, ya. Kita akan terus berjalan, dan saya percaya ini akan menjadi berkat buat hidup saudara sekalian, ya. Kita tidak pakai kata Allah, ya, karena Allah adalah nama dewa orang Islam, ya. Jadi kita pakai kata Yahweh atau Elohim, dan juga Yeshua HaMashiach adalah nama asli, bahasa asli daripada Yesus Kristus, ya. Jadi kita akan pakai kata Yeshua HaMashiach. Oke. Matius 24 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ini adalah firman Tuhan
pertanyaan daripada murid-murid tentang akhir zaman. Kita akan belajar mengenai akhir zaman sore hari ini. Silakan Mike. Matius 24 ayat 1 sampai yang ketiga. Oke, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Matius 24 ayat pertama sampai ayat ketiga. Beginilah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Tuhan, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Ya, jadi begini saudara. Pada saat itu Tuhan di minggu yang terakhir, di mana perjalanan yang terakhir ke Yerusalem, sebelum dia disalibkan pada saat itu, dia keluar masuk Yerusalem dan pada saat itu dia mengunjungi yang namanya Bait Suci. Ya, Bait Suci yang saudara lihat gambarnya di depan itu, ya, di depan itu adalah Bait Suci yang kedua, ya. Yang pertama itu didirikan oleh Raja Salomo, ya. Sudah masih ingat? Raja Salomo diberi kesempatan oleh Tuhan mendirikan Bait Suci yang pertama. Modelnya hampir sama seperti itu, ya. Karena Bait Suci yang pertama tidak dirobohkan, ya, tetapi hanya dijarah dan dibongkar saja. Ya, tetapi strukturnya sama seperti itu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Karena bangsa Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala, maka Tuhan meninggalkan bangsa Israel. Dan rumah yang didirikan oleh Raja Salomo akhirnya jatuh dijarah oleh beberapa kekaisaran atau raja-raja, ya. Dan salah satunya adalah Raja Nebukadnezar, ya. Tempat ini dihancurkan, tetapi luar biasa. Tuhan berkata bahwa tempat ini akan dibangun kembali. Dan tepat pada zaman Nehemia, gedung ini, Bait Suci ini dibangun kembali, ya, didirikan kembali. Tembok-tembok Yerusalem didirikan kembali. Dan apa yang terjadi? Setelah sekian lama, ada satu raja, yaitu Raja Herodes. Dan dia berkata, "Aku akan memperbaiki dan memperindah tempat ini." Sehingga tempat ini, yaitu tempat pemujaan kepada Yahweh, Tuhan orang Ibrani, orang Israel, diperindah. Luar biasa, ya, luar biasa. Ini bangunan yang masif, sangat luar biasa. Nah, apa yang terjadi? Tuhan Yesus pada saat itu dia berkata kepada murid-muridnya, dia keluar dari bait Tuhan dan kemudian murid-muridnya menunjukkan tentang bangunan-bangunan yang luar biasa, kemegahannya. Tapi Tuhan berkata demikian, "Kamu lihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu." Maksudnya begini, ini akan betul-betul terjadi. Bahwa yang kamu lihat ini semua akan rata dengan tanah. Tidak ada satu batu yang berdiri di atasnya. Dan murid-murid mendengar semuanya itu. Dan sehingga murid-murid saat itu dia berkata, "Kalau begitu Tuhan, kasih tahu apa yang bakal terjadi pada saat kedatanganmu." Ya. Dari sini Tuhan berbicara banyak tentang yang namanya akhir zaman. Kalau saudara menerima pengajaran akhir zaman, saudara jangan berpikir, akhir zaman itu hanya untuk menakut-nakuti. Bukan. Tujuan mempelajari akhir zaman bukan untuk menakut-nakuti. Kalau sampai saudara mempunyai pemikiran belajar tentang akhir zaman dan saudara takut, berarti saudara keliru. Ya, Tuhan tidak pernah memberikan
roh ketakutan, tetapi Tuhan memberikan roh damai sejahtera. Ya, peristiwa-peristiwa akhir zaman yang akan kita pelajari bukan untuk menakut-nakuti saudara. Nanti kamu akan masuk neraka, kamu akan dipasangin chip dan sebagainya. Bukan untuk itu. Tetapi ada satu rencana Tuhan untuk gereja supaya kita dipersiapkan. Ya, coba kita katakan sama-sama. Dipersiapkan. Supaya kita dipersiapkan, bukan untuk ditakut-takuti. Saudara bisa lihat, karena janji Tuhan untuk gerejanya, untuk orang-orang yang ikut di dalam Yeshua HaMashiach, masuk di dalam Tuhan, itu hanya bisa melihat tetapi tidak mengalami apa yang terjadi di dalam peristiwa-peristiwa ini, terutama pada saat Tuhan menjatuhkan hukuman atas dunia ini. Karena itu bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mempersiapkan saudara dan saya. Saudara bisa lihat, karena Tuhan akan membuktikan bahwa apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan adalah ya dan amin. Saudara bisa lihat, untuk mempersiapkan, sehingga hidup saudara tidak kanak-kanak lagi. Tuhan mengharapkan pada akhir zaman ini, ingat, Yesus akan datang tidak seperti domba lagi, ya, seperti anak domba atau seperti bayi lagi. Tetapi Yesus akan datang sebagai raja pada akhir zaman ini. Dan Tuhan merindukan untuk gerejanya bertumbuh. Tidak lagi kanak-kanak. Harus tumbuh. Orang yang tumbuh, orang yang dewasa bisa menerima tanggung jawab dari Tuhan. Saudara bisa dipercaya oleh Tuhan, saudara bisa diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Anak-anak tidak mengerti apa-apa. Tuhan rindu supaya saudara bisa tumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Saudara sudah tumbuh secara jasmani, tapi tidak cukup sampai di sana. Pengenalan akan Tuhan harus juga tumbuh. Dan untuk tumbuh, saudara perlu dua hal: makanan dan minuman. Makan dan minum. Firman Tuhan berkata, akulah roti hidup. Yohanes yang pertama, ayat pertama, coba Michael dibaca sebentar. Yohanes pertama, ayat pertama. Yohanes pertama, ayat pertama. Beginilah firman Tuhan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Dan Tuhan berkata firman itu sudah jadi manusia. Dan firman Tuhan berkata, kalau kamu tidak makan tubuhku dan minum darahku, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Sering kali kita mendengar ayat-ayat itu. Kita perlu yang namanya makan firman Tuhan. Saya barusan mendapatkan, kemarin saya sharing dengan beberapa teman yang doa. Saya suka sekali, dalam minggu-minggu ini saya sudah menyelesaikan satu buku, ya, yaitu Kitab Kejadian. Hanya dalam waktu 5 hari. Ya, 5 hari. Dan luar biasa, saya bagikan buat saudara supaya saudara juga bisa mengikutinya. Yaitu lewat yang namanya alkitabsuara.com. Saudara boleh catat, alkitabsuara.com. Nah, saya suka sekali di situ. Saya sebetulnya inspirasi saya itu dari Om Sumarsono, saudara. Ya, inspirasi saya dari Om Sumarsono. Karena Om Sumarsono dia nggak kuat baca katanya, tapi dia dengarkan dari audio Alkitab. Dan ada banyak versi audio Alkitab. Salah satunya dari Cik Shirley. Dia bilang, punyanya dia, begitu katamu kata Allah jadi Allah, dia bilang gitu. Wah, buat saya sih rada keri-keri sedikit, saudara ya, saya pikir ya. Saya lebih baik yang biasa-biasa saja, enggak usah pakai kata-kata seperti itu.
Dan saya coba mencari, saya temukan alkitabsuara.com. Saudara boleh catat, saudara boleh buka, ya. Saya belum tahu cara mendownloadnya, terus terang, karena saya baru. Tapi ini menjadi berkat yang luar biasa. Dalam 5 hari ini saya selesaikan kitab Kejadian. Ya, saya dengarkan sama Ibu Fang-Fang. Waktu mau tidur, waktu mau pergi, saya dengarkan di karena online, ya. Kalau saudara punya internet, cellphone saudara bisa pergunakan. Kalau apalagi yang unlimited, is luar biasa sekali. Dan itu seperti mendengarkan sebuah drama, saudara. Ya, tapi perkataannya persis apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan saudara bisa menangkap pewahyuan yang lebih dalam. Firman Tuhan berkata lewat Roma, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Dan pada saat saya mendengar website itu, saya dengarkan dari kejadian demi kejadian, iman bisa timbul, saudara. Bisa kuat, oh begitu ya. Kayak drama, ya, kayak drama, sedikit semi drama seperti itu. Luar biasa. Saudara jangan dengarkan sekarang, nanti aja di rumah, ya. Saudara bisa dengarkan. Mungkin mau tidur, mungkin mau kerja, ya. Saudara bekerja, mungkin anak saudara yang saudara asuh lagi tidur, saudara bisa nyalakan dan saudara bisa mendengar firman Tuhan. Mungkin yang drive, ya, saya nggak tahu yang kerja di sushi bisa apa enggak, ya. Tapi at least paling enggak ada sesuatu yang saudara dengarkan. Karena firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Saudara akan dikuatkan. Kita butuh makanan, kita juga butuh air. Kita butuh Roh Kudus. 2 minggu lalu kita bahas soal air yang timbul dari dalam hati, yaitu Roh Kudus. Saudara tidak mungkin cuma makan saja tanpa minum, atau minum saja tanpa makan. Tidak mungkin. Tuhan itu luar biasa. Apa yang terjadi dalam alam roh sama seperti apa yang kita alamin sekarang. Makan dan minum. Saudara makan firman Tuhan, saudara disegarkan lewat Roh Kudus. Tuhan mau supaya hidup saudara tumbuh, increase. Amen. Tidak lagi jadi kanak-kanak, tetapi menjadi umat Tuhan yang bisa pegang persenjataan Tuhan. Nah, di dalam akhir zaman, coba kita buka di dalam Lukas pasal 21 ayat 28. Ingat satu hal, akhir zaman bukan untuk menakut-nakuti, tetapi pegang ayat ini, yaitu Lukas 21 ayat 28. Lukas 21 ayat 28. Ini adalah pedoman-pedoman sebelum kita masuk lebih dalam. Lukas 21 ayat 28. Iya. Begini firman Tuhan, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Iya. Jadi kalau saudara melihat hal-hal yang terjadi digenapkan dari firman Tuhan mengenai akhir zaman, saudara jangan ketakutan. Tetapi saudara harus angkat wajah saudara dan lihat bahwa keselamatan yang dari Tuhan sudah semakin dekat. Saudara bisa lihat? Kalau ini terjadi, kalau itu terjadi, wow, berarti memang betul Tuhan akan segera datang. Ini luar biasa sekali. Beberapa hari yang lalu saya terus terang cukup memikirkan kondisi Amerika yang tambah lama tambah rusak, ya. Beberapa perusahaan mengizinkan satu restroom boleh dipakai segala jenis, saudara. Boleh masuk di sana. Ya, jangan kaget kalau saudara masuk di satu supermarket tiba-tiba, loh, kok kamu ada di sini? Ya, saudara tidak bisa komplain karena perusahaan membackup itu semua. Salah satunya Target. Ya, jadi saudara mesti hati-hati. Ya, kemana saudara akan pergi? Karena bisa aja ancaman itu terjadi dalam hidup saudara. Ini gak main-main, saudara. Kamar mandi perempuan dimasukin laki-laki, kamar mandi laki-laki dimasukin perempuan, saudara. Ya, dunia ini sudah terbalik-balik, saudara. Saudara mesti harus jaga diri baik-baik, hati-hati. Ya, hati-hati. Kalau mikirin itu semua, stres, saudara. Dan ini mau diusahakan untuk masuk ke dalam public school. Ya, mereka mempunyai agenda-agenda.
Mengerikan sekali. Nggak usah dibuat peraturan seperti itu. Tindak kekerasan seksual itu sudah luar biasa. Apalagi kalau itu diizinkan. Ya, saya juga nggak bisa mengerti bagaimana bisa jadinya negara ini seperti Sodom dan Gomora. Tapi kemudian firman Tuhan kembali. Kamu lihat, kalau ini terjadi, bukankah aku sudah berfirman? Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu, supaya kamu mengerti, berjaga-jaga, berhati-hati, dan serius ikut Tuhan. Saudara bisa lihat, Tuhan sudah mengatakannya terlebih dahulu. Jadi kalau pada saat saudara melihat hal ini, kenapa kok tidak tambah baik? Kenapa kok tambah merajalela? Ingat satu hal, Tuhan akan segera datang. Amen. Oke, kita akan masuk sedikit lagi. Satu buah prinsip. Hati-hati dengan yang namanya pengajaran yang mengatakan nanti tahun 2021 tanggal 21 April ya, Tuhan Yesus akan segera datang. Awas, jangan pernah percaya. Ya. Jangan pernah percaya. 21 April 2021 ya, Tuhan Yesus akan segera datang. Saudara siap-siap semua. Saya kasih tahu, lebih baik saudara siap-siap sekarang, jangan siap-siap nanti. 21 April itu Ibu Kartini ya kalau nggak salah ya. Iya, hari rayanya Ibu Kartini. Saudara bisa lihat, coba baca dengan keras ayat yang di depan saudara. Kita akan baca bersama-sama. Kita akan baca sama-sama. Matius 24 ayat 36. Ayo Mike, kamu yang lead Mike. Matius 24 Ayo kita ayat baca 36. sama-sama. 2, 3. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Amin. Saudara bisa lihat, jangan pernah disesatkan oleh orang-orang yang berkata tanggal sekian Tuhan akan datang. Tuhan Yesus pun dia berkata anak manusia juga kagak tahu, hanya Bapa yang tahu. Saudara bisa lihat. Jadi jangan pernah disesatkan. Saudara mesti hati-hati. Saudara mesti mengerti prinsip yang satu ini. Sudah banyak kejadian orang menggunakan tanggal ini, orang menggunakan tanggal itu, dan toh akhirnya lewat semua. Saudara bisa lihat. Hati-hati. Hati-hati. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan tentang hari dan saat tidak ada yang tahu. Ya, hari dan saat tidak ada yang tahu. Lain hari saya akan lebih dalam lagi. Kata yang dipakai Tuhan adalah hari dan saat. Dalam bahasa Inggrisnya adalah the day and hour. Itu tidak ada yang tahu. Tetapi hati-hati dengan yang namanya season. Kita mesti waspada. Kita lebih baik siap-siap. Karena Tuhan memberikan tanda-tandanya. Ya, tanda-tandanya. Tuhan tidak memberikan exact time, tapi Tuhan memberikan tanda-tanda. Dengan tanda-tanda ini seharusnya kita bisa celik. Kita harus bisa mengerti. Tanda-tandanya apa? Saya buat dua. Ada yang namanya tanda-tanda umum dan ada yang namanya tanda-tanda khusus. Saya nggak bisa terlalu banyak, tetapi saya akan berikan poin-poinnya saja supaya saudara bisa menyerap. Tanda-tanda umum, coba Mike, kamu baca di dalam Matius pasal yang ke-24.
Matius 24, kita akan buka sama-sama. Matius 24 Ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ini adalah tanda-tanda yang umum. Ya, ini adalah tanda-tanda yang umum. Matius 24 ayat 5 sampai yang ke-8. Silakan. Matius 24 ayat ke-5 sampai ke-8. Beginilah firman Tuhan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deruh perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Amin. Saudara bisa lihat, ini adalah tanda-tanda umum. Saudara boleh catat di catatan saudara. Tanda-tanda umum yaitu yang pertama, akan ada banyak roh penyesat. Ya, akan ada banyak ajaran-ajaran palsu bermunculan. Banyak sekali. Dulu Indonesia pernah kepukul dengan satu ajaran yaitu namanya Children of God. Pernah dengar? Siapa pernah dengar? Dia ganti nama, saudara. Dia ganti nama. Ya. Dan kurang ajarnya ajaran ini, setelah kebaktian mereka boleh melakukan hubungan seks bebas. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan demikian. Ya, mereka ganti nama. Saya kurang tahu namanya apa, tapi saya pernah tahu dia ganti nama. Kemudian apa yang terjadi? Gelombang yang namanya saksi Yehova melanda di mana-mana. Ya, termasuk di sekitar kita. Ada beberapa orang yang saya tahu, ya, dia sangat aktif sekali. Kalau dia ketemu dengan orang Indonesia, dia tahu orang gereja, ya, dia langsung berusaha dengan sekuat tenaganya untuk mencoba berdialog, dan dia menyebarkan yang namanya saksi Yehova. Ya, saya tahu orangnya. Dan sampai sekarang saya terakhir pernah ketemu juga, dan saya lihat ada seorang yang kemakan dengan dia. Saudara mesti hati-hati, saudara mesti waspada. Saudara jangan sungkan-sungkan. Kalau saudara ketemu dengan orang seperti demikian, ya, saudara datang kepada saya, ya, ayo kita bicara soal yang satu ini, karena dia orangnya agresif sekali, saudara. Ya, orangnya agresif sekali. Saya tahu salah satunya itu orang Ambon, saudara. Ya, saya kurang ingat, lupa namanya. Tapi yang saya tahu jelas dia kelihatannya seperti modelnya orang Ambon, agresif sekali. Saya tidak menyudutkan satu suku bangsa, akan tetapi saudara mesti waspada dengan pengajaran ini. Satu orang masuk di dalam saksi Yehova, Yesus saudara bukan Yeshua HaMasiah lagi. Tuhan Yesus yang saudara sembah bukan lagi statusnya adalah Yehova, Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Bukan lagi, ya. Karena konsep mereka adalah beda dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Jadi kita harus hati-hati. Saya nggak tahu di daerah San Bernardino, saya mungkin beberapa banyak terjadi juga di sana. Ya, karena pusat orang Indonesia ada di sana. Mesti hati-hati, mesti waspada. Kalau saudara bingung, ayo kita bicara, ya. Saya beri waktu kesempatan, ayo kita belajar firman Tuhan, kita bicara mengenai dasar-dasar yang diajarkan oleh saksi Yehova. Ada lagi yang dari Utah. Siapa yang pernah ke Utah? Pernah kita. Apa yang kuat Utah? Mormon. Ya, Mormon kuat sekali. Ya, beberapa tahun yang lalu hampir terjadi yang namanya pengikutnya Mormon mau jadi Romney kalau nggak salah ya, mau jadi kandidat US President, ya, saat itu Mormon.
Yesusnya Mormon beda dengan Yesusnya Alkitab saudara. Beda. Yesusnya Mormon, kalau saudara telusuri, itu saudaranya Lucifer. Jadi Bapak Yahweh punya 2 anak. Saya nggak ngerti kapan kawinnya gitu loh ya. Sehingga kok bisa punya 2 anak, entah dari mana gitu ceritanya. Dan apa yang terjadi? Mereka punya 2 anak, yang satu yang nama Jesus, yang satu namanya Lucifer. Mengerikan sekali, mengerikan sekali. Jangan saudara mau duduk, makan, berdialog, berdiskusi, tukar pikiran. Kita tidak punya urusan dengan mereka. Ya, hati-hati supaya pemikiran saudara jangan dicampuri dengan roh-roh penyesat ini. Ini yang umum. Kemudian perang itu juga umum. Gempa bumi itu juga umum. Kelaparan itu juga umum. Selain yang umum, Tuhan memberikan yang khusus. Nah, yang khusus ini yang kita harus juga perhatikan. Ya, karena ada banyak spirit, ada banyak roh yang dibalik ini semua. Coba kita buka di dalam Lukas 17, 26 sampai yang ke-30. Lukas 17 Lukas 17 ayat 26. Beginilah firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Amen. Amin. Tuhan memberikan 2 nama. Yang pertama adalah Nuh, yang kedua adalah Lot. Tidak ada masalah soal makanan, tidak ada masalah soal minuman, tidak ada masalah soal kawin mengawinkan, asal kudus, ya. Tidak ada masalah di dalam hal menanam, membangun dan sebagainya. Akan tetapi dari 2 nama ini, di dalam 2 peristiwa ini yang terekam dalam Alkitab, ada sebuah karakteristik yang sangat-sangat jelas sekali. Ya, sangat-sangat istimewa sekali, sehingga Tuhan pakai Lot dan Tuhan pakai Nuh sebagai contoh yang akan terjadi di akhir zaman. Apa itu? Coba buka sebentar dari 2 peristiwa ini. Kejadian Fatsal yang ke-6. Kejadian Fatsal yang ke-6. Kejadian pasal 6. Ayat yang kedua saja. Ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Maka anak-anak Tuhan melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Tuhan menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Oke, stop sampai di sana. Coba buka lagi di dalam kitab Kejadian. Kejadian 19. Karena tadi ada 2 nama ya. Jadi yang pakai Nuh dan Lot, itu yang Nuh tadi. Kejadian 19. Kejadian 19 ayat. Sebentar. Kejadian 19. Kejadian
19 ayat Oke, ayat pertama terlebih dahulu, kemudian saudara lompat ke ayat yang kelima. Kejadian 19 ayat pertama dan kelima. Kejadian 19 ayat pertama dan kelima. Beginilah firman Tuhan, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Oke, yang datang di Sodom siapa? Yang datang ke Sodom siapa? Malaikat. Ingat ya, jelas dikatakan, saudara, ada tertulis dalam Alkitab saudara, yang datang ke Sodom pada petang hari itu, pada sore hari itu adalah dua malaikat. Kemudian apa yang terjadi pada malam harinya? Coba baca ayat yang kelima. Kejadian 19 ayat kelima. Oke, keempat dulu, 4 dan 5. Kejadian Silakan. 19 ayat keempat dan kelima. Beginilah firman Tuhan, tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Dikatakan sebelum tidur berarti malam hari, orang laki-laki ya dari seluruh kota. Dikatakan dari yang muda sampai yang tua, tidak ada yang terkecuali. Itu hampir seluruh kota, orang laki-laki datang ke rumahnya Lot, mengepung rumahnya. Kemudian 5. Ayat kelima, mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Saudara bisa lihat apa yang mereka lakukan? Mereka berseru kepada Lot, mana orang-orang yang datang kepadamu sore hari ini, malam hari ini? Bawa keluar dua orang itu, supaya kami pakai mereka. Ngerti maksudnya? Saudara ngerti kata pakai? Dipergunakan. Dua orang laki-laki itu, siapa? Malaikat Tuhan ya. Ayat pertama malaikat Tuhan ya. Mereka akan diperkosa sama seluruh orang laki-laki kota Sodom. Saudara bisa lihat, di dalam Nuh, malaikat yang jatuh menghampiri perempuan manusia. Sedangkan di dalam Sodom, orang laki, semua kota Sodom akan memperkosa malaikat Tuhan. Saya bisa lihat tingkat kesintingan manusia saat itu. Saya bisa lihat, loh, ya kata memang betul ya, nggak ada kalimat yang lebih baik lagi. Mohon maaf kalau saya berkata-kata yang sedikit kurang appropriate. Saudara bisa lihat tingkat kesintingan manusia saat itu. Malaikat menghamili perempuan bumi, orang laki Sodom memperkosa malaikat. Kan itu sudah edan, saudara. Saya bisa lihat tingkat spirit rohnya itu bukan cuman masalah sesama jenis, akan tetapi mereka mau berhubungan dengan roh-roh jahat. Mengerikan. Dan Tuhan pakai dua nama ini untuk merefleksi tahun-tahun kita ini sekarang. Folks, umat Tuhan, kita mesti hati-hati dari roh-roh spirit yang seperti ini. Hati-hati. Saya lihat gereja mulai berjatuhan. Namanya gereja. Seharusnya gereja adalah mempelai Kristus. Apa yang terjadi? Dia nggak jadi mempelai Kristus lagi. Gereja rusak. Karena toleransi. Karena pengajaran yang keliru. Hati-hati dengan peristiwa ini.
Saya mulai lewat beberapa gereja yang memakai simbol-simbol orang-orang grup ini. Rasanya hati ini mau melawan. Tetapi Tuhan berkata, kamu tidak bisa melawan profetik Tuhan. Karena aku sudah tulis dalam firman-Ku bahwa semuanya ini akan terjadi. Yang kamu bisa lakukan adalah jaga dirimu baik-baik. Jaga. Jangan sampai hidupmu dicemarkan oleh roh-roh semacam ini. Minggu lalu, waktu kita pulang, semua sudah mulai pulang, saya dipanggil sama Ibu Fang Fang. Ko, sini Ko. Saya pikir karena apa? Manggilnya antusias sekali. Ko, sini Ko. Kenapa? Kyle sama Matthew nangis kencang sekali. Kaget saya. Wah, dua anak ini nangis. Iya, nangis. Ayo kamu bantu doa. Saya pikir kenapa? Saya pikir asumsi saya biasa. Kalau dua anak nangis berarti berkelahi, iya kan? Udah wajar, sudah umum. Apalagi anak laki dua, ya berkelahi. Tapi Ibu Fama bilang, ini unik kok. Ayo kita doa. Saya waktu begitu sampai di ruang sebelah, saya lihat mereka menangis kencang sekali dan Angel berdoa di situ. Ya, Angel berdoa. Saya nggak ngerti apa yang menjadi masalahnya. Oke, permasalahannya begini. Angel, kamu mau saksi? Mau saksi? Maju ke depan. Nanti kamu bisa explain. Pakai bahasa Indonesia dulu. Karena dia yang mendoakan mereka berdua, saudara. Saya hanya dipanggil setelah itu. Kamu ceritain mengapa mereka bisa menangis. Indonesia or English? Oke. Jadi mereka nangis karena pertama Inggit juga nggak tahu kenapa Kyle nangis. Karena pertama dia bilang, oh pengangkatan. Anjay bilang gini, nggak apa-apa, nanti kamu pasti masuk pengangkatan. Tuhan pasti cinta sama kamu. Kamu pasti nggak ditinggalkan sama Tuhan. Tapi dia terus nangis, no, you don't understand. Dia nangis terus, dia bilang kenapa? Habis itu Matthew bilang, Dad. And dia bilang, what's wrong with Dad? Mereka nangisi ayahnya mereka karena mereka mau papinya ke gereja dan mereka takut kalau orang tuanya ketinggalan. Jadi mereka waktu Sunday school sebetulnya mereka sama Jinin nggak diajari tentang rapture, bukan. Lesson mereka itu hari itu tentang Ishak. Dan tahu-tahu waktu ngomong mereka ngomong tentang rapture, yaitu mereka nangis karena mereka kepingin papinya ke gereja, mereka kepingin papinya cinta Tuhan, mereka kepingin papinya untuk bisa masuk pengangkatan. Amen, puji Tuhan. Ya, saya cukup terharu juga bagaimana melihat si Matthew yang nangis, ya kan? Kan biasanya anak itu sukacita, ya gemuk gitu. Saya nggak nyangka dia nangis begitu hebat. Dan begitu saya diceritai oleh Jinin dan Angel yang ada di tempat saat itu, dia berkata mereka menangis gara-gara papinya, ya selalu kerja terus, nggak pernah ke gereja, ya sehingga kalau saat pengangkatan terjadi mereka tidak kepingin papinya ketinggalan, ya. Dan itu mereka tangisin. Saya bilang, wow luar biasa dua anak kecil ini, ya. Mereka cinta sekali sama papinya. Anak-anak laki lagi, ya, punya sensitif seperti itu. Kalau anak perempuan nangis kan biasa. Tapi ini dua anak laki-laki, saudara, ya, kembar lagi. Mereka kembar loh, saudara, ya. Memang nggak mirip, ya, tapi mereka kembar. Dan saya lihat ini satu hal yang luar biasa. Mereka punya kerinduan, ya. Roh Tuhan lewat firman Tuhan menjamah mereka. Dan mereka sedang diajarkan sekarang mengenai dosa-dosa akhir zaman. Nah, kita harus hati-hati dengan tanda-tanda yang spesifik ini. Tanda yang kedua, saya hanya berikan dua. Tanda yang kedua, coba buka di dalam Matius 24:32. Silakan Mai. Matius 24 ayat 32.
Matius 24 ayat 32. Beginilah firman Tuhan. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Amin. Amin. Saudara bisa lihat, saudara jangan berpikir bahwa bangsa Israel yang merdeka tahun 1948 itu seperti bangsa Indonesia yang merdeka tahun 1945. Beda, saudara. Beda sekali. Ya. Jangan saudara pikirkan, oh sama, tidak. Tahun 1948 adalah tahun profetik yang luar biasa untuk orang Israel. Karena selama 2000 tahun bangsa ini hilang. Ya. Kalau Indonesia dulu sudah nggak ada, kemudian baru ada pendatang. Jadi lain. Bangsa Israel dulu sudah ada, sudah established, sudah menjadi kerajaan dunia saat itu di bawah Daud dan Salomo. Kemudian tiba-tiba habis hilang dan kemudian dia muncul kembali. Saudara bisa lihat Nabi Yehezkiel memprofetikan hal ini. Kalau saya beritahukan terlalu panjang, tapi singkat cerita begini. Yehezkiel dia melihat tulang-tulang yang berserakan. Kemudian Yehezkiel bernubuat atas perintah Tuhan. Dari tulang-tulang itu kemudian timbul urat-urat dan daging. Setelah itu dia jadi mayat tanpa nafas. Kemudian Yehezkiel bernubuat kembali atas perintah Tuhan, bernafas sehingga tubuh-tubuh yang mati itu menjadi satu bangsa yang hidup. Kalau saudara mikir seperti itu, tidak akan pernah terjadi. Yang terjadi sudah kita lihat. Tahun 1948, bangsa Israel sudah berdiri menjadi sebuah negara. Saat itu baru kerangkanya saja. Saat itu capital city-nya adalah, siapa yang tahu? Ibu kotanya? Ibu kotanya Israel saat itu. Ada yang tahu? Siapa yang suka sejarah, saudara pasti akan tahu. Tel Aviv. Betul gak? Pernah dengar? Ya memang. Saat itu sampai mulai tahun 66 sampai tahun 1980-an, 80-90-an, ibu kota Israel, saudara buka buku sejarah SD saudara, yang masih punya, ya, yang tidak punya ya sudah biarin. Tapi saya kasih tahu, saudara akan temukan ibu kota Indonesia Jakarta, ibu kota Inggris London, ibu kota Israel Tel Aviv. Tapi Tuhan berkata, tidak, Yerusalem adalah ibu kotanya. Dan betul, sekarang ibu kota Israel adalah Yerusalem. Wow, itu sudah cukup menggetarkan. Mengapa? Karena di Yerusalem ada satu tempat, yaitu tempat di mana Salomo mendirikan bait suci. Ingat ya, ini sebuah progres. Ini tanda yang sangat spesifik lagi. Setelah Israel menguasai Yerusalem, the next step adalah yang namanya Temple Mount. Temple Mount itu adalah bukit. 2000 tahun yang lalu
bangunan yang berdiri adalah sebelah kiri bawah. Setelah tahun 70, tempat itu rata dengan tanah. Dan hari ini, kalau saudara sudah ke sana atau mau ke sana, saudara akan temukan masjid di atasnya, yaitu Masjid Al-Aqsa, yang mereka percayai bahwa Muhammad naik ke surga pakai pesawat buruk. Ya. Mohon di skip. Saya hanya pakai nama buruknya saja ya. Karena namanya buruk, saudara ya. Entah itu pesawat atau bukan, yang namanya katanya burung besar pakai buruk. Itu namanya gitu. Tapi anehnya begini. Dalam Al-Quran tidak pernah satu kali nama Yerusalem muncul. Mengapa? Tempat ini dikatakan salah satu tempat suci orang Islam. Ini adalah sebuah kebohongan besar. Kebohongan publik besar. Dalam Al-Quran cek sampai sekarang, tidak ada satu kata Yerusalem di dalamnya. Tapi mereka mengakui tempat ini sebagai salah satu tempat suci. Saya mau tanya, di tempat suci di Mekah, boleh nggak mereka main sepak bola seenaknya? Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kok di lapangannya ini boleh? Mereka injak-injak tempat ini. Itu berarti mereka menghina tempat ini. Kenapa? Sebetulnya tempat ini adalah tempat bait suci. Hari ini ada sebuah institusi yang sudah menyiapkan pembangunan bait suci yang ketiga. Hati-hati. Akan ada banyak kontroversi. Apakah tempat ini dibom sehingga masjidnya hancur, atau mempunyai alternatif yang lain? Saya nggak terlalu pusing dengan itu. Baik tempat ini mau dihancurin atau enggak. Tapi yang satu hal pasti terjadi begini, bahwa bait suci yang ketiga pasti akan berdiri. Pasti. Mengapa saya berani memastikan? Karena firman Tuhan menyatakannya. Firman Tuhan sudah bilang bahwa bait suci yang ketiga akan berdiri. Satu hal, kalau seandainya bait suci itu berdiri, saudara mempunyai green card semua, ada yang jadi citizen, US citizen dan sebagainya, atau ada yang pulang ke Indonesia dan coba-coba ke Israel. Perhatikan, kalau bait suci itu berdiri, ya, ingat, mereka melakukan ritual perjanjian lama. Kita mempunyai covenant perjanjian baru. Ya, saudara jangan ikut-ikut perjanjian lama. Jangan. Karena kitab Ibrani sudah berkata, Yesus adalah perjanjian dengan kita. Saudara jangan ikut-ikut ritual mereka. Karena firman Tuhan berkata, saudara menghina darah Yesus. Awas. Saya sudah bilang, kalau saudara punya green card, saudara punya citizenship, atau saudara pulang Indonesia dan saudara kepingin ke Yerusalem, seandainya bait suci itu berdiri, jangan ikut ritual mereka. Karena saudara sudah dibeli dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Saudara boleh melihat, saudara boleh istilahnya potrek sana potrek ini, terserah. Tetapi jangan ikut proses penyembahannya. Karena proses penyembahannya mereka tidak percaya Yesus. Padahal Yesus sudah datang. Saudara bisa lihat kitab Ibrani yang berkata, kamu gak boleh balik lagi. Karena Yesus sudah datang. Dia sudah
menumpahkan darahnya sendiri, dan dia sudah bawa darahnya sendiri kepada Bapa di sorga. Kamu jangan lagi pakai darah binatang, menghina Tuhan. Amen. Karena bait suci akan berdiri. Pak, ayatnya di mana? Ada banyak. Salah satunya Wahyu. Wahyu 11. Wahyu 11. Ada banyak. Ada beberapa ayat. Tapi ini yang cukup kuat, salah satunya. Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Begini firman Tuhan. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Tuhan dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Iya. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa bait suci yang ketiga akan berdiri di sebelah masjid itu. Dari ayat ini jelas dikatakan mereka sudah mempersiapkan semuanya. Dana yang masuk, waduh, tidak bisa dihitung. Banyak sekali, triliun, jutaan dolar, bahkan billions untuk bangun ini. Mereka hanya tunggu satu momen. Ada seseorang yang bisa memerintahkan untuk bangun. Mengapa saya ini sebagai penutup? Mengapa saya berkata harus bawakan ini? Karena begini saudara, saudara perhatikan. Waktu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Matius 24 tadi, ayat yang kedua, ya, itu pada saat itu adalah 33 AD, ya, 33 Masehi, ya, 33 Masehi. Kemudian Tuhan Yesus mati. 3 hari kemudian dia bangkit. 50 hari setelah itu Roh Kudus turun, betul? Pentakosta, bahasa roh semua. Disitulah gereja berdiri. Nah, pada saat gereja mula-mula berdiri, bangunan bait suci itu masih ada di situ. Karena itu antara sekitar 35 Masehi sampai 70 Masehi. Karena bangunan bait suci itu hancur pada saat 70 Masehi. Jadi ada sekitar waktu 40 tahun transisi. Saudara bisa lihat, disitulah kitab Ibrani memberikan peringatan untuk orang Kristen. Hati-hati, jangan balik kepada penyembahan yang lama, yaitu menyembelih domba. Jangan. Nah, masa kita ini adalah masa transisi juga. Masa sekarang ini persiapannya sudah lengkap. Mereka kalau mau bangun dalam waktu 3 bulan berdiri. 3 bulan sampai 6 bulan berdiri. Cepat sekali. Apalagi dananya banyak sekali. Jadi ada transisi kembali. Dulu dari zaman Yahudi kepada kekristenan. Sekarang kekristenan kepada Yahudi kembali. Ada masa transisi. Jadi di masa transisi inilah saudara mesti hati-hati. Hati-hati, hati-hati. Kita akan buka ayat yang terakhir, Ibrani 10. Ibrani 10.
Ibrani 10 ayat 29, beginilah firman Tuhan, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Tuhan, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Saudara bisa lihat, kitab ini diberikan supaya orang Kristen saat itu tidak kembali kepada tradisi yang lama, yaitu mempersembahkan korban kepada Tuhan dengan domba, dengan sapi, dengan lembu, penumpahan darah binatang. Karena darah binatang saat itu adalah yang akan merefleksikan tentang darah Yesus yang sesungguhnya. Saudara bisa lihat? Nah, sehingga Rasul Paulus mungkin yang menulis Ibrani berkata, hati-hati gereja, ya, hati-hati, jangan kembali. Saya beri sedikit contoh. Mike, lihat ke depan. No, lihat ke depan. Lihat ke depan, Mike. Lihat ke depan. Iya, lihat ke depan. Oke. Ini fotonya siapa? Oh, enggak kelihatan. Ini fotonya siapa? Michael. Mike, berdiri, Mike. Ya, karena dia kan Mikael, jadi dia nggak gampang tersinggung. Saya ambil fotonya dia. Kemudian Eva datang. Ya. Fa, sini Fa. Oke, kamu tetap di sini, jangan. Fa, ini foto siapa? Foto Michael ya. Oke. Waktu dia pulang habis drive capek-capek dari luar state, ya. Foto ini ya, lihat tersenyum, ganteng sekali ya. Okay. Nah, kemudian ini terpampang di pintu masuknya rumahnya si mereka berdua. Dan kemudian si Eva lihat foto itu, aduh ganteng sekali nih suamiku ya. Ya, dia berkata, oh I love you. Ya benar ya, saya nggak ngerti, saya nggak tahu. I love you. Kemudian dia ketok pintu, tak ya. Kemudian siapa itu? Ya, oh ya, suamimu Michael. Oke. Terus kemudian si Eva buka pintu. Kemudian di sini ada fotonya Michael. Di situ ada Michael yang asli, ya, asli nih ya. Kemudian si Evanya tetap memandangi foto. I love you. Michaelnya bingung. Penghinaan nih namanya, bener nggak? Saya di sini. Kenapa kok kamu masih aja kok foto aja? Kamu ngerti maksudnya? Oke, thank you so much. Jadi foto ini melambangkan darah binatang. Yang asli ini asli. Saya bisa lihat ini asli. Yang ini sudah nggak asli lagi. Waktu saya foto memang masih asli, tapi sudah nggak asli lagi masuk sini. Saya bisa hapus, saya bisa kasih kumis-kumisan, saya bisa apain saja ini, betul nggak? Jadi pada saat orang datang kepada Yesus, kemudian, oh Tuhan, aku mengasihi Engkau, aku sembelih lagi darah domba, kek. Tapi, loh, aku ini sudah mati buat kamu. Aku sudah berkorban, ngapain susah-susah, gak tidur semalaman, dipukuli, diludahi, dicambuk. Kamu masih mengorbankan kambing domba. Wah, ini mah penghinaan ini namanya. Ngerti maksudnya? Jadi nanti kalau saudara dapat kesempatan itu semua, saudara boleh ikutin aja, gak apa-apa. Karena mereka sampai hari ini tidak percaya Yesus, tidak mau percaya bahwa Yeshua HaMashiach adalah Mesias. Dan kita yang sudah dibebaskan jangan masuk kepada kebodohannya mereka. Ngerti maksudnya? Yang real sudah datang,
Saudara ada Jesus. Saudara ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup saudara. Saudara ada firman dari Kejadian sampai Wahyu. Amen. Ayo sama-sama bangkit berdiri. Jadi kalau Michael datang dari luar state, Evanya ya udah namanya picture, foto ya ditinggalin, langsung ketemu sama Michael, ngobrol, ngomong, makan bersama. Bukan ngomong sama fotonya di sini. Begitu pula dengan kita. Sekarang kita langsung hubungan dengan Jesus, Yeshua HaMashiach. Kita tidak kembali. Jangan kembali. Covenant dengan Tuhan kuat sekali. Kita nyanyikan lagu yang terakhir yang tadi. Tolong dinyatakan wali. Angel bisa maju ke depan. Terlebih besar Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Dia terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar
firman-Mu, roh yang keluar dari Bapa akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman, akan tinggal dwelling di dalam hidupmu. Kau tidak lagi menjadi yatim piatu. Terima kasih Tuhan atas karya-Mu, atas darah Yeshua HaMashiach, darah perjanjian yang ada di dalam hidup kami. Oh, mari Tuhan, Kau persiapkan umat sehingga tidak ada satu yang ketinggalan, tidak ada satu yang tertinggal. Semuanya boleh terangkat dalam nama Yeshua HaMashiach. Tidak ada satu yang masuk di dalam zaman Antikristus. Oh, Ralabasakaramasya, tinggal dalam kami, penuhi kami, pimpin hidup kami, berjalan di dalam Tuhan Yesus HaMashiach. Terima kasih Bapa, terima kasih. Melalui tanda-tanda yang Tuhan beri, menguatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Engkau memberi pengertian, Engkau memberikan firman bahwa Engkau setia untuk mendampingi umat-Mu, gereja, sampai pada kesudahan zaman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa biar setiap pribadi, lepas pribadi yang datang sore hari ini mencapai destiny yang Tuhan berikan dalam hidup mereka, mencapai panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Mereka hidup berakar di dalam firman Tuhan, bertumbuh dan berbuah 100 kali ganda. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap benih-benih financial yang akan ditabur, Engkau memberkati dan banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan Bapa di surga. Engkau pakai multimedia yang sedang dirintis dan banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan Bapa di surga. Masuk dalam kerajaan surga, diselamatkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yeshua. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Berkat dari Bapa Yahweh, Anak yaitu Yeshua HaMashiach, dan Roh Kudus turun memberkati saudara sekalian mulai hari ini sampai pengangkatan terjadi. Terima berkat dari Yeshua HaMashiach. Terima berkat dari Yeshua HaMashiach.